Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, saya akan menanggapi beberapa apologet Kristen yang membahas tentang kenapa Rasulullah pas butuh, pas turun wahyu. Dan tidak lupa pula saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang telah mendukung channel Esa Raflesa, baik itu dukungan untuk kegiatan Esa di luar konten YouTube dan juga dukungan doa dari semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semuanya dengan berlipat-lipat. Amin. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama dan tanggapi poin per poin. Check it out. Nah, di sini dijelaskan di hadis ini telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, kemudian selanjutnya perawi-perawi yang lain. Terakhir di sini perawinya Aisyah, ya, bahwa Aisyah berkata, tidaklah seorang perempuan malu jika dia menawarkan dirinya kepada laki-laki. Hingga Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat ini. Jadi ada wahyu yang diturunkan, padahal menurut Aisyah ini seharusnya wanita itu yang menawarkan diri kepada laki-laki malu. Tetapi setelah ada ayat ini menjadi jelas, tidak perlu malu lagi. Ayatnya, wahyunya turunnya seperti ini. Kamu boleh menangguhkan atau menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, dalam kurung istri-istrimu, dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Nah, itu wahyu itu tercatat di Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 51. Selanjutnya saya Aisyah berkata, demi Allah sesungguhnya Rabbmu sangat cepat memenuhi keinginan Anda. Ya, jadi ini sebagai sindiran Aisyah juga ya kepada Anda ini, yang dimaksud ini adalah suaminya sang Nabi. Ya, kok begitu cepat dia menginginkan sesuatu ya terkait dengan apa yang sedang menjadi permasalahan atau konsen dari orang-orang, ya, perbincangan orang-orang, kok bisa ada wanita yang menyerahkan diri sesuka-sukanya kepada seorang laki-laki. Tetapi akhirnya turun ayat ini untuk supaya gonjang-ganjing ini menjadi sebuah yang bisa diterima gitu ya. Kalau kita membaca di surat Al-Ahzab sendiri ayat 51, ayatnya sebenarnya bunyinya seperti ini ya teman-teman. Kamu boleh menangguhkan atau menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, seperti tadi yang dikutip di hadis, dalam kurung istri-istrimu, dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Nah, ini seakan-akan ayat ini merupakan ayat yang spesial diturunkan untuk seorang nabi ya. Dan siapa-siapa yang kamu ingin untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu ceraikan, maka tidak ada dosa bagimu. Ya, jadi ayat ini sangat memberikan ruang kepada nabi ini untuk bisa bebas gitu dalam mau menggauli A, menggauli B, menggauli C yang memang merupakan istri-istrinya, atau juga mantan istri-istrinya yang telah diceraikan. Itu Al-Quran katanya sudah diwahyukan Allah dan diturunkan di Lauhul Mahfuz. Kemudian pada satu malam yang disebut malam Lailatul Qadar itu diturunkan sekaligus gitu di bulan Ramadan, ya, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ya. Jadi ini sudah berupa database dalam bentuk tablet, ya. Semua sudah ada di sini. Nantinya malaikat Jibril akan menurunkan ayat ini bertahap satu persatu, ya, sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad. Contoh, ya, di surat Al-Alaq ketika pertama kali wahyu turun itu namanya peristiwa itu Nuzulul Quran, ya. Jadi malam Lailatul Qadar itu adalah malam ketika wahyu itu diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah dalam bentuk tablet ini, sudah jadi semua Al-Quran sudah tersimpan di Baitul Izzah ini, di langit bawah, ya, langit yang paling dekat dengan bumi. Nantinya malaikat Jibril ini akan menurunkan satu persatu selama 23 tahun. Nah,
turunnya wahyu pertama itu di Gua Hira, ya, yakni yang teman-teman pahami, ada ikro itu yang disuruh dibaca, kemudian dia katakan saya tidak bisa membaca, kemudian 3 kali disuruh baca dia tetap mengatakan saya tidak bisa membaca, akhirnya dia dicekek kan sama malaikat Jibril, seperti itu. Nah itu namanya nuzulul Quran, hari pertama, wahyu pertama yang diturunkan. Nah itu ada di surat Al-Alaq ya teman-teman pahami. Nah di sini selama 23 tahun wahyu itu akan diturunkan satu persatu. Ada nanti yang diturunkan ketika dia berada di perang, ya. Nanti yang paling ada juga yang dia diturunkan ketika Nabi mengakui bahwa dia hanya bisa turun kalau ada di selimut Aisyah. Ya, ketika dia ada di selimut Aisyah nanti wahyu turun. Itulah sebabnya kenapa dia lebih senang memilih untuk berada di rumah Aisyah daripada menggilir istri-istri yang lain, teman-teman ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan seperti ini. Ayat-ayat wahyu ini kok kalau melihat konsep penurunan wahyu itu kok jadi tanda tanya. Contoh ya, ayat wahyu pernikahan Zainab dan Zaid, surat Al-Ahzab ayat 36. Ya. Jadi ketika Muhammad ingin menikahkan anaknya, ini kenapa dikatakan tematik? Karena sesuai kondisi situasi topik yang sedang terjadi pada kondisi saat itu ya. Nah, pada saat pernikahan Zainab dan Zaid, ini ceritanya sebenarnya nggak langsung menikah seperti ini, ada proses yang panjang. Nah, kalau wahyu sudah diturun begini, bahwa apa yang Nabi inginkan, Nabi Allah inginkan, itu nggak boleh ditolak. Akhirnya apa? Zainab menerima dan tidak bisa menolak lagi. Akhirnya jadilah pernikahan Zainab dan Zaid. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, bagaimana mekanisme turunnya ayat ini yang katanya di dalam Al-Quran bahwa prosesnya, bahwa itu sudah ada di ini, sudah ada tersimpan di Lauhul Mahfuz, yang mana sudah diturunkan pada satu malam Ramadan, yang ini ada yang mengatakan 10 hari sebelum Ramadan berakhir, yang sudah disimpan Baitul Izzah. Ada kejadian seperti itu, ternyata masih ada ayat wahyu yang turun gitu. Apakah wahyu itu sudah disiapkan Allah di Lauhul Mahfuz, Baitul Izzah, dan sebagainya. Nah, setelah melihat kurang lebihnya video dari para apologet Kristen ini, kita cukup senyumin saja. Kenapa saya berkata seperti itu? Ketika berbicara bagaimana wahyu atau firman Allah ini turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para apologet ini hanya mengambil tolak ukur dari segi bersenggama dengan istri, menggauli, dan semacamnya. Sekarang begini, sebelum saya menjawab penjelasan dari apologet Kristen tadi, saya kembali ingatkan tentang proses turunnya ayat-ayat Al-Quran ini ya. Ada 3 tahapan proses turunnya Al-Quran, yakni yang pertama, Al-Quran diturunkan ke Lauhul Mahfuz secara sekaligus dalam arti bahwa Allah menetapkan keberadaannya di sana, sebagaimana halnya Dia menetapkan adanya segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Tetapi kapan saatnya serta bagaimana caranya tidak seorang pun mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan firman-Nya, nah ini terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Buruj ayat 21-22 yang berbunyi, bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan di Lauhul Mahfuz. Al-Quran turun dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Setelah berada di Lauh Mahfuz, kitab Al-Quran itu turun ke Baitul Izzah di langit dunia atau langit terdekat dengan bumi ini. Banyak dalil yang menerangkan penurunan Al-Quran tahapan kedua ini, baik dari ayat Al-Quran ataupun dari hadis Nabi Muhammad SAW diantaranya. Nah, ini terdapat di dalam Al-Quran surah Ad-Duhan ayat 3 yang berbunyi, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam yang diberkati. Berikutnya Al-Quran surah Al-Qadar ayat 1 yang berbunyi, kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Berikutnya Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan kitab suci Al-Quran. Nah, yang dimaksudkan turunnya Al-Quran pada ayat-ayat tadi ialah turunnya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah pada suatu malam yang dinamakan dengan malam Lailat Al-Mubarakah. Ketiga malam itu sebenarnya satu dan jatuhnya dalam Ramadan. Turun ke Baitul Izzah itu sekaligus. Berikutnya Al-Quran turun dari Baitul Izzah di langit dunia langsung kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi turunnya kepada Nabi tidak dengan sekaligus, melainkan sedikit-sedikit menurut keperluan, masa, dan tempat.
Nuzulul Quran yang ketiga kali dengan perantara malaikat Jibril dari Baitul Izzah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang terjadi pada 17 Ramadan dalam Gua Hira di Makkah. Nah, dalilnya terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Di antaranya, ini terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 99 yang berbunyi, dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas. Ayat berikutnya, Al-Quran surah Al-Imran ayat 7 yang berbunyi, dialah yang menurunkan Al-Quran kepadamu, di antara isinya ada ayat-ayat yang mukamat, itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lain ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Nah, sekarang begini, alasan kenapa wahyu atau firman Allah Subhanahu wa taala turun saat Rasulullah berada di rumah Aisyah adalah karena Sayyidah Aisyah dikenal sebagai perawi hadis yang cerdas. Dalam urusan agama, Sayyidah Aisyah menjadi salah satu sumber utama, terutama yang berhubungan dengan wanita dan rumah tangga. Bahkan ada dalil hadis baginda Nabi yang menyebutkan, ambillah setengah agama kalian dari Humairah atau Aisyah. Selain itu, Aisyah sebagai contoh penerapan wahyu dalam hal yang berhubungan dengan wanita dari usia balik sampai kewajiban-kewajibannya sebagai istri. Kan tidak mungkin Rasulullah mengajarkan sebuah syariat kepada yang bukan muhrimnya ya. Inilah salah satu hikmah kenapa Allah memerintahkan Rasulullah untuk menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Dan masalah mengenai surah Al-Ahzab ayat 51 sebelumnya, mari kita lihat dulu penyebab turunnya ayat ini di video saya yang terdahulu. Check it out. Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 51 yang berbunyi, engkau boleh menangguhkan, menggauli siapa yang engkau kehendaki di antara mereka atau para istrimu, dan boleh pula menggauli siapa di antara mereka yang engkau kehendaki. Dan siapa yang engkau ingini untuk menggaulinya kembali dari istri-istrimu yang telah kau sisihkan, maka tidak ada dosa bagimu. Yang demikian itu lebih dekat untuk ketenangan hati mereka, dan mereka tidak merasa sedih, dan mereka rela dengan apa yang telah engkau berikan kepada mereka semuanya. Dan Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu, dan Allah Maha mengetahui, Maha penyantun. Nah, di sini saya potong ke kalimat yang diklaim Gracia ya. Dan siapa yang engkau ingini untuk menggaulinya kembali dari istri-istrimu yang telah engkau sisihkan, maka tidak ada dosa bagimu. Dari kalimat ayat ini, Gracia mengklaim bahwa Rasulullah dibolehkan menggauli istri-istrinya yang telah diceraikan. Artinya hal tersebut sudah masuk dalam seks selain pernikahan sah. Perhatikan kata yang saya kapitalkan. Ada terjemahan memakai kata yang telah kamu cerai, dan ada pula yang menerjemahkan dengan memakai kata yang telah kamu sisihkan. Jika kita melihat tulisan Arabnya dalam ayat tersebut, kata azalta ini artinya yang disisihkan. Nggak usah susah-susah, coba aja terjemahin ke Google kata azalta ini, pasti ketemu kata memisahkan. Loh Esa, berarti yang penerjemah yang mengartikannya dengan yang dicerai itu salah ya? Sama sekali tidak salah, karena yang dimaksudkan adalah bukan cerai dalam talak. Disinilah kita harus jeli melihat atau memahami konteks ayat Al-Quran. Makanya kita dianjurkan untuk berpatokan kepada tulisan aslinya, alias kita kembalikan ke Arabnya. Jika dari sudut pandang teks dari ayat tersebut, Om Gracia keliru 100% dalam memahaminya. Sebab turunnya ayat ini saya pakai kalimat saya sendiri ya. Karena di antara istri-istri Nabi saat itu lebih mengejar kesenangan dunia, di mana Nabi Muhammad hidup dalam kesederhanaan tanpa kemewahan. Maka saat itu Rasulullah SAW bermaksud untuk menceraikan beberapa istrinya. Bermaksud menceraikan di sini udah cerai apa belum, Om Gracia? Tentu belum lah. Nah, karena khawatir dicerai, maka istri-istri Nabi ini menghadap Rasulullah untuk menyatakan kerelaannya untuk tetap hidup bersama Nabi dalam keadaan bagaimanapun juga. Karena mereka lebih mengutamakan segi kehidupan agama daripada kesenangan duniawi. Mereka berkata, ya Rasulullah, berikanlah kepada kami sebagian harta engkau, dan kami serahkan diri kami kepada engkau. Lakukanlah apa yang engkau kehendaki, dan biarkanlah kami tetap seperti sedia kala, alias jangan dicerai. Nah, maka turunlah ayat Al-Ahzab ayat 51 ini dengan Allah memberikan hak khusus kepada Nabi. Lalu Nabi menangguhkan menggauli beberapa istrinya seperti Ummu Habibah, Maimunah, Sa'adah, Sofia, dan Juwariyah. Terhadap kelima istri Nabi ini, Nabi tidak mengatur giliran bermalam secara teratur. Adapun terhadap istri-istrinya yang 4 orang lagi, yaitu Aisyah, Hafsah, Zainab, dan Ummu Salamah, beliau mengatur bergiliran untuk bermalam, mempersamakan pembagian pakaian dan makanan. Dengan demikian, maka pemberian yang hak kepada Nabi tentang pergaulannya dengan istri-istrinya tidak lagi akan menimbulkan rasa cemburu dan sedih dalam hati mereka, dan menerima mereka dengan rela perlakuan Nabi terhadap masing-masing mereka.
Jika dilihat asbabun nuzul ayat tersebut, ada tidak pernyataan bahwa Rasulullah telah menceraikan istrinya? Kan nggak ada. Bedakan kalimat Rasulullah bermaksud menceraikan istri-istrinya dengan kalimat Rasulullah telah menceraikan istri-istrinya. Saya kasih analogi sederhana Om Pras ya. Eza punya uang 150.000. Yang 50 saya kantongin dan yang 100 saya sisihkan atau pisahkan dulu, tidak saya pakai. Apakah yang 100 ini bukan milik saya lagi? Tentu tetap milik saya. Jadi konteks ayat ini berbicara kebebasan Rasulullah SAW dalam hal menggauli istri-istrinya dan menggilir istri-istrinya yang dia ingini atau kehendaki, walaupun istri-istri yang telah dia sisihkan. Inilah pengkhususan bagi Rasulullah dari Allah. Dan tentu hal ini tidak berlaku untuk umatnya yang berpoligami. Karena apa? Karena bagi umatnya yang berpoligami, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah mampu bersikap adil. Adil dalam artian membagi giliran malam, nafkah, tempat tinggal, maupun pakaian. Membagi giliran malam pun tidak boleh random, sesuai dengan yang dikehendaki suami. Insya Allah lah di lain waktu kita. Setelah melihat penyebab turunnya Al-Ahzab ayat 51 ini, Rasulullah dikala itu mengalami suatu permasalahan terhadap beberapa istrinya. Makanya Allah menjawab permasalahan beliau dengan menurunkan ayat tersebut. Nah, nanti saya jelaskan kesimpulannya ya. Begitupun dengan surah Al-Ahzab ayat 36. Saya kutip dulu ayatnya ya. Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 36 yang berbunyi, dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Nah, penyebab turunnya ayat tersebut adalah ketika Rasulullah SAW berniat melamarkan Zainab untuk anak angkatnya Zaid. Ketika itu Zainab mengira bahwa Rasulullah lah yang ingin melamarnya dan Zainab sudah senang saat itu. Tetapi ternyata untuk Zaid. Maka Zainab saat itu menolak Zaid dengan alasan tidak selevel lah. Maka turunlah ayat ini yang pada akhirnya Zainab pun menerima lamaran Zaid. Nah, sekarang begini, Al-Quran ini kan telah lengkap yang diturunkan di Lauhul Mahfuz. Kemudian diturunkan lagi ke Baitul Izzah, dan dari Baitul Izzah diturunkan secara bertahap. Yang membuat bingung apologet Kristen ini, kok bisa wahyu itu turun saat peristiwa tersebut alias peristiwa Zainab dan Zaid? Kan katanya Al-Quran itu telah rampung semuanya. Ya, kira-kira seperti itulah yang dimaksud sistematis oleh apologet Kristen ini ya. Sekarang saya tanya dulu, apakah ayat Al-Ahzab 36 itu hanya dispesifikkan untuk peristiwa Zainab dan Zaid saja? Kan tidak, melainkan ayat tersebut itu secara universal ketika dihadapkan dengan kondisi yang dihadapi. Tanpa peristiwa Zainab dan Zaid pun, ayat itu tetap turun. Nah, permasalahan Zainab dan Zaid itu hanyalah salah satu contoh implementasi atau penerapan dari ayat tersebut. Makanya dalam ayat disebutkan di awal, dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Nah, ini konteksnya bagi laki-laki mukmin dan perempuan mukmin keseluruhan dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan suatu permasalahan menyangkut agama. Paham gak? Allah itu mengabulkan permintaanmu atau mengabulkan apa yang kamu butuhkan. Tentu Allah mengabulkan apa yang kita butuhkan, karena tidak selamanya Allah mengabulkan segala permintaanmu, karena Dia lebih mengetahui apa yang kita butuhkan saat itu. Begitupun dengan Rasulullah, ketika dia berdoa atau meminta sesuatu, saat itulah Allah memberikan jawaban terhadap apa yang beliau butuhkan saat itu. Wahyu ini turun berikut contoh pengaplikasiannya. Belum paham ya? Saya kasih analogi sederhana. Contoh, kasus Ferdi Sambo. Duluan mana? Undang-undang atau kasus FS? Tentu undang-undang telah ada sebelum kasus FS ini terjadi. Tentu kasus yang dialami FS ini dikenakan pasal sesuai kesalahan-kesalahan yang dia perbuat. Artinya pasal itu dibutuhkan karena sesuai kondisi yang dialami FS. Nah, apakah pasal tersebut hanya berlaku untuk FS? Kan tidak.
Secara general, tentu pasal ini dibutuhkan atau dipakai saat seseorang terjerat dengan kasus yang serupa. Jadi, jangan dispesifikkan atau dikhususkan hanya untuk satu contoh kasus atau permasalahan. Begitupun dengan Rasulullah. Di saat beliau membutuhkan jawaban, harus bagaimana dia menggauli istri-istrinya, atau bagaimana dia dalam memperlakukan budak wanita, atau bagaimana mengambil keputusan sebagai pemimpin umat, dan lain sebagainya. Sebagai utusan Tuhan, tentu Allah akan memberikan jawaban-jawabannya, bukan malah bertindak sendiri. Ini kan lebih efektif dan menunjukkan kehebatan Al-Quran. Turun ayat beserta contoh implementasinya. Makanya tiap-tiap ayat Al-Quran ada asbabun nuzulnya. Sekarang begini, saya tanya balik ke Anda. Ketika Anda mempermasalahkan hal turunnya wahyu ini, jawaban apa yang diberikan Tuhan dalam kitab Anda mengenai menikahi mantan istri anak angkat, menggauli budak atau memperlakukan budak, menggauli istri, dan lain-lain? Jika Anda mengatakan bahwa Bible tidak ada aturan seperti itu, berarti Anda itu kan aneh bin ajaib. Anda mempermasalahkan keyakinan orang lain yang memiliki aturan lengkap, sedangkan dalam keyakinan Anda sendiri tidak mempunyai aturan secara detail. Sama halnya ibuku memberikan aturan kalau mau ke sekolah saya harus mandi dulu. Lantas Anda mempermasalahkan aturan ibu saya dengan mengatakan, coba lihat, masa ibunya nyuruh mandi dulu kalau mau ke sekolah? Ibuku loh tidak ada mengajarkan harus mandi dulu kalau mau ke sekolah. Nah, makanya untuk umat Kristen, coba pelajari dialog Yesus dengan seksama. Bagaimana tanya jawab Yesus dengan umat dalam mengatasi berbagai macam problematika. Itu pun kalau ada. Jangan hanya kosah kasih saja. Pemahaman seperti ini kan unik. Al-Quran itu berlaku seterusnya, tidak memandang semodern apa zaman ini berkembang dan maju. Jika tidak percaya, silakan Anda buktikan sendiri. Karena aturan yang terdapat di dalamnya ini universal dalam kondisi seperti apa dan bagaimana. Saya rasa cukup ya. Dan nasihat untuk kali ini adalah, usaha kafir mencoba melawan kebenaran Islam itu ibarat makan kuaci. Hasilnya minimal, sesatnya yang maksimal, kenyang kagak, lelahnya yang brutal. Saya akhiri pembahasan kali ini. Semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.